Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nur Seri. Pada video kali ini saya akan melakukan cara memperbanyak jambu kristal atau cara membuat bibit jambu kristal dengan cara stek. Jadi perbanyakan vegetatif melalui cabang-cabang yang masih muda. Jadi perbanyakan pada jambu kristal ini dapat dilakukan secara vegetatif dan generatif. Secara generatif yaitu dengan menanam bijinya. Cuma jambu kristal itu bijinya cuma ada beberapa saja memang. Kalau dengan cara vegetatif bisa dengan mencangkok maupun menyetek dengan cara seperti ini. Oke. Pertama-tama kita siapkan potongan cabang muda dari jambu kristal, dari pohon jambu kristal ya. Yang kedua, siapkan gunting pangkas, cutter, gunting biasa, pisau, karet, plastik untuk menyungkupnya. Kemudian media tanam yang kita buat dari bekas botol air mineral bekas ukuran 600 ml. Setelah kita potong seperti ini dan bawahnya tidak kita lubangi ya. Ini media tanam ini terbuat dari tanah gembur, sekam mentah, dan sekam lapuk serta arang sekam. Ini. Dan kita campur, kita basahi dengan PSB. Sehingga seperti ini. Kemudian berikutnya adalah hormon perangsang akar. Kali ini saya menggunakan merek Root-Up, tapi kawan-kawan tidak harus menggunakan merek ini. Hormon ini tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar. Ketika stek ini kita sungkup atau kita tanam ke dalam media tanam kemudian kita sungkup. Root-Up ini merupakan hormon pertumbuhan akar. Fungsinya untuk merangsang tumbuhnya akar pada stek dan cangkok. Ini bisa dibeli di toko-toko pertanian terdekat. Jadi tidak harus menggunakan merek ini, tetapi intinya adalah hormon perangsang akar, tujuannya untuk mempercepat tumbuhnya akar. Selanjutnya, bagian bawah ini kita harus potong rata, tidak berserabut. Nah, seperti ini. Jika sudah, daun-daunnya kita kurangi. Nah, seperti ini. Tujuannya adalah yang pertama mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua untuk menjaga tanaman tetap hidup. Berikutnya sebagai petunjuk, manakala nanti sudah bertumbuh akar, ini tidak layu, artinya stek ini jadi. Selanjutnya kita sayat, bentuknya seperti ini. Kita sayat bagian sini yang ada seperti apa namanya ya, lingir seperti ini nih. Kita ginikan. Jika sudah, perangsang akar ini kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kemudian kita campur dengan sedikit air. Lalu kita masukkan cutting yang telah kita sayat tadi seperti ini. Lalu kita angin-anginkan sampai kering. Nah, setelah kering akan menjadi seperti ini. Oke. Oh ya, ini ada kopi. Kopi ini enggak sebagai bagian daripada proses stek ini ya, tetapi ini untuk saya biar tetap konsentrasi. Nah, ini dari media tanam yang sudah kita taruh di dalam botol air mineral bekas ini, kita lubangi seperti ini. Nah, sehingga seperti ini bentuknya. Oke. Setelah itu kita masukkan batang stek ini ke dalam sampai dasar. Setelah itu kita tutup seperti ini.
sampai rapat. Langkah selanjutnya kita pasang plastik ini untuk menyungkupnya. Kemudian kita ikat dengan karet. Kenapa kita menggunakan botol air mineral bekas? Supaya lekukan ini bisa untuk pegangan karet pengikatnya, sehingga menjadi kencang seperti ini. Setelah seperti ini, kita taruh di tempat yang teduh, ya, tidak terkena sinar matahari langsung, dan tidak kita siram sampai nanti terlihat tumbuh perakarannya di botol yang transparan ini. Jadi nanti ketika stek ini 1-2 minggu, sekitar kurang lebih 2 minggu, ini tidak layu dan mulai tumbuh perakaran muda putih di sini, itu menandakan bahwa stek ini telah jadi. Tetapi jangan langsung ditanam ya. Jadi tanaman ini menunggu perakarannya cukup banyak dulu. Kemudian setelah cukup banyak mulai dilatih dibuka sungkupnya, diangin-anginkan di tempat teduh. Kalau dia tidak mati atau tidak layu, berarti stek telah bisa dipindahkan ke media yang lebih besar. Jadi seperti itu ya, kawan-kawan bisa melakukannya. Jadi perbanyakan jambu kristal ini bisa dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu mengambil cabangnya, kita potong, kita kasih perangsang akar, kita tanam seperti ini, lalu kita sungkup. Jadi proses ini akan lebih cepat daripada kita harus mencangkoknya. Di samping itu juga kadang-kadang batang yang cukup besar itu sayang kalau kita cangkok, karena digunakan sebagai cabang produksi atau cabang pembuahan. Jadi sayang sekali kalau kita ambil sebagai cangkok. Tapi kalau cabang-cabang seperti ini adalah cabang-cabang yang potongan ketika kita melakukan pemangkasan pembuahan pada jambu kristal. Jadi daripada dibuang, kita manfaatkan ini sebagai bibit dengan cara di stek seperti ini. Jadi ini bisa dilakukan kawan-kawan di rumah masing-masing yang ingin memiliki bibit jambu kristal dengan membuat bibitnya sendiri, tidak harus membeli. Ini sangat mudah dilakukan, dan ini sudah saya lakukan berkali-kali dengan cara seperti ini dan berhasil. Mudah-mudahan ini juga nantinya tumbuh akar sesuai dengan harapan, dengan teknik yang sama. Jadi kalau kita bisa buat bibit sendiri, jadi kita bisa menghemat, karena kita tidak harus membeli. Jadi ini tidak kita siram ya. Nah, seperti ini. Jambu kristal ini bisa ditanam di tanah langsung, bisa juga dibuat sebagai hiasan di tabula pot bagi teman-teman yang lahannya terbatas. Jadi tidak harus ditanam di tanah, di pot pun ini bisa. Jadi kalau pengen menanam jambu kristal di dalam pot di rumah, bisa dilakukan dengan pembuatan bibit dengan cara seperti ini. Jadi harus diangin-anginkan dulu ya, jangan langsung dari perangsang akar langsung kita tanam. Tujuannya pelubangan ini adalah supaya perangsang akar ini tidak hilang ketika kita tancapkan. Jadi ini
ini sangat mudah ya membuat bibit jambu kristal dengan cara stek seperti ini. Cuma ini waktu tumbuhnya kurang lebih ya sekitar sampai berakar ya 2 minggu lah atau 15 harian. Untuk bisa langsung ditanam ya kurang lebih 1 bulan. Ketika perakarannya sudah kuat bisa kita pindahkan ke media tanamnya lebih besar, baru kita bisa tanam. Ini rencananya saya membuat bibit jambu kristal ini untuk ditanam di kebun sendiri ya, karena dari pembuatan kemarin ternyata masih ada yang kurang, jadi harus kita tambahin. Dan daripada beli, kita bisa buat sendiri, lebih hemat. Kita lakukan pembuatan seperti ini. Dan saya buatkan video seperti ini, barangkali teman-teman ada yang juga pengen tahu caranya membuat bibit jambu kristal dengan cara seperti ini bisa dicontoh dan semoga bisa bermanfaat ya nantinya. Jadi ini sangat mudah, teman-teman bisa melakukannya. Kalau kita bisa buat sendiri, nggak usah beli, jadi kita bisa menghemat biayanya. Karetnya diputar 2 kali ya, 2 lingkaran, jadi lebih kencang dalam mengikatnya. Seperti ini. Kawan-kawan bisa buat sendiri di rumah. Ini saya memberi contoh saja, karena saya juga membuat dengan cara ini berhasil, jadi teman-teman bisa mengikutinya. Juga ini memanfaatkan potongan cabang yang sedang kita pangkas pembuahan dari jambu kristal saya, daripada dibuang, dibuat bibit. Dan saya bikin video, mudah-mudahan ada manfaatnya buat panjenengan semua. Bagi yang sudah biasa membuat, sudah mengerti cara ini, tapi rekan-rekan yang belum pernah membuatnya, mungkin video ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat. Ingat, ini tidak kita buka, tidak kita siram ya, dibiarkan saja. Kecuali kalau terlalu basah, karetnya kita kendorkan. Ini sengaja saya buat 10, jadi nanti bisa dilihat update-nya apakah dari 10 stek ini yang kita buat ini nanti berhasil jadi semua. Biasanya sih jadi ya, karena ini udah berkali-kali saya lakukan dengan cara yang sama, teknik ini. Jadi ini mengulang kembali, tak bikinkan video supaya bisa menginspirasi kawan-kawan. Tinggal satu, sebaiknya sampai kering dulu ya, tunggu sampai kering, tapi ini nggak apa-apa nih, cuma satu tanggung sekalian. Oke, jadi jambu kristal ini buahnya juga banyak diminati, disukai oleh banyak orang juga. Di samping merupakan jambu yang tanpa biji,
perbanyakannya mudah, perawatannya mudah, dan bisa juga ditanam di dalam pot. Jadi yang tempatnya terbatas lahannya. Karena itulah banyak sekali yang menanam jambu kristal di depan rumah. Oke, seperti itu cara membuat stek jambu kristal. Jadi teman-teman yang ingin membuat bibit jambu kristal dengan cara stek seperti ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Setelah ini pohon stekan ini jumlahnya 10 ya. Pohon stekan ini kita taruh di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung sampai dia tumbuh perakaranya. Baru nanti setelah tumbuh perakaranya kurang lebih 15 hari baru kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Sekiranya akar ini sudah kuat, baru kita sayat di sini, kita buka, kita pindahkan ke polybag. Untuk kemudian nanti sambil menunggu akarnya agak berubah warna coklat baru bisa kita grounding, kita tanam di tanah. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.